dan waspadalah terhadap ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah salah satu jawaban pada waktu Yesus ditanya oleh orang supaya dia diadili dengan saudaranya mengenai warisan. Memang Kristus datang ke dunia, memang juga akan menjadi dan akan mengadili. Tetapi bukan mengadili manusia sekarang ini, nanti di akhir zaman. Sekarang ini Kristus datang untuk mengadili dunia sendiri. Dunia dengan kekayaannya yang menguasai manusia. Kristus mengadilinya supaya dunia dengan kekayaannya tidak membelenggu manusia. Karena tujuan akhir manusia bukanlah di dunia ini, tetapi di surga dalam Tuhan sendiri. Itulah yang dijawab Yesus kepada orang-orang itu. Memang kita membutuhkan barang-barang dunia untuk hidup di dunia ini. Akan tetapi, karena tujuan kita terakhir adalah hidup abadi, maka hidup abadi tidak tergantung daripada kekayaan duniawi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudah cukup lama, sekitar kurang lebih 50 tahun, masyarakat kita dikuasai oleh uang, oleh duit, oleh kekayaan. Dan hebatnya lagi, untuk memperoleh kekayaan apapun dijalankan. Bahkan sampai membunuh orang pun mau dijalankan hanya untuk dapat uang. Ini yang terjadi di dalam masyarakat kita. Dan ini sudah lama terjadi. Sekitar 50 tahun. Menurut hemat saya, umat Katolik pada umumnya memang tidak hanyut di dalam situasi itu. Tetapi apakah itu sudah cukup? Menurut hemat saya belum cukup. Pertama, kita yang sudah diangkat menjadi anak Allah, kita diberi hidup abadi. Sebagai anak-anak diberi hidup baru. Bukan hanya tidak boleh ikut arus. Tetapi karena kita justru telah dibebaskan oleh Kristus dari keterbelengguan keduniawian dan kekayaannya. Dengan cara Kristus mengorbankan hidup insaninya, penderitaannya sampai wafat di kayu salib. Itulah yang dilakukan Kristus mengadili dunia. Dan itulah yang diharapkan Kristus. Kita dibebaskan daripada kuasa duniawi dan kekayaan apapun yang berupa kekuasaan duniawi. Maka apa yang harus kita lakukan?
Kalau itu belum cukup. Yang kedua, kita juga memang dipanggil sebagai orang yang telah diberi hidup baru, yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita tidak boleh melupakan masyarakat di mana kita hidup. Dan masyarakat di mana kita hidup adalah juga masyarakat yang sangat memperhatikan keadaannya. Kita tidak boleh tidak acuh. Itulah tugas kita. Tugas kita meneruskan karya penyelamatan Kristus bagi semua orang. Tidak ada yang dikecualikan. Dan untuk meneruskan karya penyelamatan Kristus itu adalah juga tugas kita sebagai orang-orang yang menjadi anggota tubuh Kristus yang mistik. Mungkin ada yang lalu bertanya, caranya gimana? Tentu kita tidak boleh sama sekali tidak peduli dengan keadaan yang sangat merusak dan memprihatinkan itu. Itu harus menjadi keprihatinan kita sebagai manusia yang mempunyai hidup baru. Tetapi juga kita harus memperhatikan apa caranya, bagaimana caranya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keselamatan, karya keselamatan Kristus adalah karya keselamatan ilahi. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan hikmat duniawi atau hikmat manusiawi. Kita harus menggunakan hikmat Kristus sendiri. Itulah yang harus kita tiru. Kristus diolok-olok, ditolak dan sebagainya. Tetap Kristus berusaha untuk supaya orang-orang percaya kepadanya. Kita mungkin juga tidak disenangi orang. Justru karena kebaikan yang ada pada kita. Itu harus disyukuri. Ya, karena juga Rasul Paulus dan Yesus ini juga mengatakan lebih baik kita sakit hati dianiaya karena berbuat baik, bukan karena berbuat yang jahat. Itu yang akan bisa menuntun kita kepada apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita, anggota-anggotanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, paling sedikit kalau kita tidak bisa membawa mereka kepada iman yang benar, tidak bisa membawa mereka kepada kebenaran sejati, paling sedikit kita bisa berusaha bagaimana masyarakat kita mencari apa yang menjadi kebutuhannya itu, bukan seenaknya dan semaunya apapun dilakukan, terutama kejahatan-kejahatan. Itu yang harus kita coba bersama-sama usahakan. Bagaimana caranya? Itu silakan melihat apa yang dilakukan Kristus sendiri. Yang penuh kesabaran, penuh menerima apa yang diolok-olokkan padanya. Tetapi Kristus tetap berusaha dengan berbagai macam cara untuk supaya orang bisa percaya kepada apa yang disampaikan, percaya kepada kebenaran sejati. Karena kebenaran sejati itulah yang akan menyelamatkan manusia. Semoga kita sungguh-sungguh dapat menghayati ini, dan marilah kita mohon
supaya kita sungguh sadar akan kedudukan kita di hadapan Allah, di mana kita juga diajak dan diharapkan bekerja sama dengan Tuhan, bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menyelamatkan sesama kita. Amin.